saya bilang kata teman saya jangan salahin umur kagak pernah olahraga. Wing, langsung kayak berhasil ditampol bolak-balik saya ya. Iya, iya benar-benar. Karena kesehatan itu sebenarnya pilihan. Menjadi sehat itu juga pilihan. Lu yang milih rebahan atau lari yang Betul sekali. Tapi kenapa kenapa memang bantal sama selimut itu begitu indahnya gitu ya. begitu nyamannya dengan spray tenselnya gimana? Mana kan spraynya kan spray. Oh, spraynya keren, Bu. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Kita judulnya itu memberi nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Ya, kalau boleh kita pakai judul nih, surat Al-A'raf 190 itulah judul kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma atahuma sholihan ja'alalahu syuraka'a fima atahuma fa'alallahu amma yusyrikun. Maka setelah dia memberi keduanya seorang anak yang soleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini sebenarnya sindiran juga buat umat-umat zaman sekarang. Minta anaknya mohon-mohon banget sama Allah. Begitu udah dapet anak, dikasih rezeki sama Allah, dikasih anak yang soleh, malah mereka jadi kayak, kalau kita boleh bilang pakai kacamata tauhid, jadi syirik ya. Anaknya itu di sayang, dipuja-puja sedemikian rupa lah gitu ya. Menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu. Allah yang menganugerahkan, tapi mereka menganggap anak itu adalah usaha mereka sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ibnu Hazm rahimahullah berkata, para ulama telah sepakat ya mengharamkan seluruh nama yang ditakbid. Ya, yang ditakbid ya maksudnya itu diperhambakan. Yang ditakbid atau diperhambakan kepada selain Allah seperti misalnya Abdu Umar. Kalau Abdu Umar berarti artinya apa Mbak Cynthia? Hamba Umar, Ya, Abdul Ka'bah, hamba hamba Ka'bah. Ka'bah. Nah, tapi ntar kalau ada pertanyaan, terus gimana dengan namanya Abdul Muthalib? Nah, itu beda ya. Nanti kita Hmm. jelasin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata dalam menafsirkan ayat di atas, kata Ibnu Abbas ya. Sebelumnya saya mau nyapa dulu, hai Buki. Udah berapa purnama nggak hadir, Buki. Aku rindu sama kamu. Rindu. Hmm, Mohon maaf sehat lahir ya? batin. Dimaafin, dimaafin. Sambil nyetir ini juga, maaf ya. Masya Allah. Fi amanillah, fi amanillah. Dari Ibnu Insyaallah. Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, setelah Adam menggauli Hawa, dia pun hamil. Lalu iblis datang ke mereka berdua sambil berkata, aku adalah kawannya kalian yang pernah mengeluarkan kalian berdua dari surga. Maka hendaknya kalian berdua taat kepadaku. Kalau tidak, maka aku akan membuat bayimu yang ada dalam perutmu itu keluar dengan 2 tanduk. Lalu janin tersebut akan keluar dari perutmu dan akan merobek perutmu. Sungguh aku akan melakukan ini dan aku akan melakukan itu. Jadi ditakut-takutin sama iblis nih Hawa. Pokoknya kita tuh ibaratnya udah jadi sekutu tuh sejak di surga dulu. Akhirnya lu juga dikeluarin karena kan apa namanya karena aku yang juga ngeluarin kalian. Artinya di sini iblis lagi nunjukin kekuasaannya, kekuatannya, ya. Ditakut-takutin lah Hawa oleh iblis. Lalu kemudian iblis berkata, namakanlah anakmu nanti kalau udah lahir, namain Abdul Haris. Pakai fa ya, Abdul Haris. Tahu nggak artinya? Haris itu di sini yang pakai TS ini, pakai sa ini maksudnya berarti hamba kerakusan atau hamba yang tamak. Nauzubillah min dzalik. Maka Adam dan Hawa tidak mau mentaati perintah iblis dan ternyata janinnya keluar dalam kondisi mati. Nah, kalau manusia zaman sekarang pasti mikirnya, ya tuh kan bener ternyata ancamannya iblis gitu ya. Lalu Hawa hamil yang kedua kali. Iblis datang lagi, ngomong lagi kayak begitu. Tapi Adam dan Hawa enggak mentaati perintah iblis. Gitu ya, tetap mereka enggak taat. Kembali janinnya keluar dalam kondisi mati. Nah, ketika Hawa hamil lagi yang ketiga kali, iblis datang lagi ke tiga kalinya. Lalu ngingetin lagi kepada mereka dengan apa yang dikatakan sebelumnya. Kalau kita bilang udah 2 kali keguguran, 2 kali ngarep, hamil ketiga kali, diancam lagi, kira-kira ngaruh nggak ke batinnya Siti Hawa yang namanya perempuan ini? Iya, mental breakdown itu maksudnya. Nah, dakdikduk dong dia kan. Jadi Boleh. karena keduanya, Adam juga kan lagi nunggu keturunan kan, karena kedua cenderung mencintai keselamatan anaknya, maka dinamakanlah anaknya Abdul Haris.
Nah, disitulah Allah turun firman-Nya. Mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap apa yang telah dianugerahkannya. Abdul itu harus kepada Allah. Kenapa jadi ke Haris? Gitu ya. Jadi di sini maksudnya Adam dan Hawa ini sudah menyekutukan Allah dengan taat kepada iblis, bukan dengan beribadah kepada bukan dengan beribadah kepada Allah. Maksudnya mereka nggak beribadah ke iblis, cuman diturutin. Ancaman iblis itu didengerin sampai membuat mereka melakukan apa yang iblis suruh. Nah, di sini kalau kata Ibnu Abi Hatim diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Mujahid bahwa Mujahid berkata, tafsir firman Allah tadi ya, jika engkau mengaruniakan anak laki-laki yang sempurna, Adam dan Hawa khawatir kalau anaknya lahir tidak dalam wujud manusia. Nah, ini ditafsirkan yang sama diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri juga Sa'id dan yang lainnya. Sekarang kita lihat ya, bentar, 129. Jadi di footnote di buku kita Al-Haris itu udah ketahuan adalah nama iblis ya. Jadi iblis pengen banget bikin pasukan gitu loh. Dari sejak Adam Hawa aja dia udah bener-bener nggak putus asa kan, datang lagi datang lagi. Jadi gimana kita yang udah jauh dari jauh dari Rasulullah gitu loh. Ya, ini ketika Adam melakukan pelanggaran aja Allah langsung kasih peringatan sampai zamannya Nabi Muhammad SAW. Oh iya kan. Lagi Zoom. Oh. Kenapa? Katanya full Januari ada makanya. Jadi udah izin. Sebulan. Iya, tapi mau bilangnya full Januari. Sebulan. Udah enggak. Mama lagi Zoom ya. Mama lagi Zoom ya. Tolong ya. Kamu SNBP. Syarah hukum pemberian nama abdun kepada selain Allah. Jadi di sini yang kita akan bahas adalah bagaimana hukum pemberian nama kepada selain Allah. Kita tahu bahwa kadang-kadang ada nama yang disandarkan kepada tempat, misalnya kayak Abdul Ka'bah, ya kepada sesembahan, misalnya kayak Abdul Uzza. Maka di sini sekarang kita lihat perincian para ulama terkait hukum tersebut. Pertama, kita kasih judul masuknya ke kategori syirik akbar. Ya, pertama masuk ke dalam syirik akbar. Kayak gimana ya masuk ke dalam syirik akbar? Kalau ya dia itu memberi namanya kepada selain Allah itu yang berarti nanti penghambaan dari sisi rububiyah. Misalnya kayak dia namain Abdus Syams. Abdus Syams itu berarti kan hambanya matahari. Dengan diyakini bahwa nanti matahari juga ikut ngatur, karena mereka meyakini bahwa matahari juga ikut ngatur alam semesta. Ya, misalnya juga namain anak dengan Abdul Rasul, yang diyakini bahwa Rasul juga ikut ngatur alam semesta. Maka kalau ngasih nama anak dengan keyakinan tersebut, jika pemberian nama tersebut didasari keyakinan bahwa penyandaran nama tersebut berkaitan dengan rububiyah, maka hal itu adalah syirik akbar. Ingat ya, rububiyah itu berarti apa yang Allah kerjakan itu benar-benar Allah yang mengerjakan, nggak boleh selain Allah itu kita bikin seakan-akan bisa melakukan apa yang Allah lakukan gitu. Alam semesta ini kan Allah yang bikin, ya nggak ada bantuan dari siapapun, tidak ada tanam saham dari siapapun, tidak ada andil dari siapapun, cuma benar Allah sendiri. Maka nggak boleh kita menamakan Abdus Syams dengan keyakinan bahwa matahari itu juga ikut mengatur alam semesta. Ya kan kayak orang-orang zaman sekarang yang bilang terima kasih semesta. Ngapain mereka terima kasih sama semesta gitu loh. Ya. Sama kayak tahun baru kemarin tuh. Terima kasih Iya. sama Tuhan, bukan sama tahun. Pernah saya pernah gergetan sama teman dekat, Mbak. Teman dekat sebenarnya gitu ya. Jadi kan semesta dalam saya gengsi amas tuh nyebut Allah gitu loh. Jadi pengen gitu ya. Jadi pemberian nama kepada selain Allah juga bisa menjadi syirik akbar kalau memang maksudnya sebagai penghambaan dalam uluhiyah. Tadi kan rububiyah nih. Sekarang kalau dia maksudnya penghambaan dalam uluhiyah, apa uluhiyah? Peribadahan. Teman-teman dicamkan banget ya kalau ngomong uluhiyah berarti peribadahan, kalau ngomong rububiyah berarti di kerjanya Allah, perbuatannya Allah. Kalau di perbuatan Allah tadi rububiyah misalnya kita namain Abdul Syams, kemudian Abdul Ka'bah, kemudian Abdul Rasul. Karena kita meyakini Rasul juga bisa melakukan apa yang Allah lakukan, enggak, yaitu jadi syirik akbar. Nah, kalau sekarang kalau ke uluhiyah gimana? Mereka menamai anaknya dengan Abdul Uzza. Karena dengan keyakinan Uzza itu juga suatu yang berhak disembah selain Allah. Maka jelas-jelas syirik akbar kalau kayak gini. Ya, sama juga kalau ke Abdul Rasul juga meyakini bahwa Rasul itu juga punya hak yang sama untuk disembah juga. Nauzubillah summa nauzubillah.
Nah, sekarang itu tadi syirik akbar insya Allah sudah paham ya. Sekarang kita kasih dulu kedua, masuknya ke syirik kecil, syirik asgor. Hah? Kajian dulu. Bisa, kamu nggak anget kan? Banyak minum air putih ya, ini pegang dulu. Minum lagi dulu. Bismillah. Mana yang benar dong? Oke. Pemberian nama kepada selain Allah bisa hukumnya syirik kecil kalau maksudnya sekedar menyandarkan kenikmatan tersebut. Misalnya dia dikasih anugerah nih, saking senangnya sama anugerah anak ini. Tapi dia menyandarkan nikmat itu bukan kepada Allah. Nah, ini masuknya syirik kecil. Misalnya apa tadi? Dia pertamain anaknya dengan nama Abdul Haris. Ya, contohnya itu jelas nih. Perbuatan Adam dan Hawa tadi. Haris itu nama iblis. Kalau sebagian tafsir bilang nama Haris itu bukan berarti hamba tersebut menyembah Haris, ya, bukan bukan berarti emang dia nggak meyakini sebagai pengatur alam semesta Haris ini, tapi karena yang nyuruh si iblis dengan iming-iming ancaman kalau nggak dinamain seperti yang dia pesenin, nanti dia bisa melakukan apapun, berarti kan dia udah takut sama iblis, gitu ya. Maka di sini pas dinamain Haris, anaknya selamat. Akhirnya takutnya kan goyah keyakinannya tuh kan, pas diturutin anaknya aman. Terus misalnya juga namain anaknya dengan nama Abdul Ka'bah dengan niat biar anaknya berkhidmat sama Ka'bah. Tetap walaupun Ka'bah memang satu tempat yang mulia yang kita juga disunahkan kalau kalau mampu bahkan wajib ya, maksudnya untuk datang, untuk bisa kalau bisa seumur hidup kita bisa sekali. Tapi tetap nggak boleh mengeluk-elukan sedemikian rupa sampai namain anak dengan nama Abdul Ka'bah. Biar dia ntar berkhidmat sama Ka'bah, bla 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 bla, pengagungan sama Ka'bah. Ya walaupun dia memang tidak meyakini Ka'bah sebagai pengatur alam semesta, tetap aja itu masuknya ke syirik kecil. Sekedar pengagungan kepada Ka'bah aja ini udah masuk ke dalam syirik kecil. Jadi Afwan pertama, Om, ya, motong, saya punya paman dan namanya Abdul Fattah. nah, Fatah itu kan nama Allah. Nggak apa-apa, Abdul Fattah, hambanya yang maha membuka. Ya Fattahu ya alim. Nggak apa-apa. Kan kayak Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul 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 Somad. Nah, Abdul Fattah boleh. Dia hambanya yang maha membuka. Jadi sekarang kita lihat lagi tadi syirik akbar, kemudian syirik kecil. Sekarang kita ketiga hukumnya boleh. Pemberian nama kepada selain Allah hukumnya jadi boleh kalau ya kalau memang niatnya arti dari abdun itu adalah untuk nama budak. Jadi kalau dia bukan menganggap sebagai seorang hamba, misalnya kayak pokoknya dia kalau udah namanya Abdul Ka'bah dia hambanya Ka'bah, Abdul Rasul dia hambanya Rasul. Kalau nggak niat seperti itu, cuma sekedar abdun itu maksudnya adalah sebagai seorang budak, maka boleh. Apa contohnya? Ini tadi Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib tadi. Contoh nama Abdul Muthalib, kalau teman-teman nanti menjelasin ke anak, ke teman, misalnya pelajarannya kayak apa nih, lah kok Abdul Muthalib bisa, kok itu nggak boleh, kenapa ada nama Abdul Muthalib? Oh, kalau Abdul Muthalib ini karena dia maksudnya Abdul di sini adalah budak, jadi budaknya Muthalib. Ya, Abdul Muthalib adalah budaknya Muthalib artinya. Abdul Muthalib itu siapa? Kakeknya Nabi SAW. Ya, terus namanya dia sendiri adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Nama asli dari Abdul Muthalib adalah Syaibah. Ya, nama aslinya Abdul Muthalib adalah Syaibah. Ya, nama aslinya Abdul Muthalib adalah Syaibah. Kenapa namanya Syaibah? Karena dari kecil dia pas lahir udah ada uban di kepalanya. Jadi namanya Syaibah. Jadi asal nama itulah Syaibah bin Hashim. Ya, Syaibah bin Hashim. Hashim siapa Hashim? Hashim adalah anak tertuanya dari Abdul Manaf. Pokoknya ini kakek-kakek buyut Rasulullah SAW dah pokoknya ya, yang seharusnya memegang kepemimpinan di kota Mekah. Maka suatu hari Hashim pergi ke Syam untuk berdagang. Dalam perjalanan dia mampir ke kota Madinah dan menikahi seorang wanita dari Bani Najjar. Menikahi seorang wanita dari Bani Najjar. Ketika Hashim pergi ke negeri Syam, di sana dia meninggal dunia. Dan wanita yang dinikahinya itu di kota Madinah itu hamil, punya anak namanya Syaibah, yaitu Abdul Muthalib ini. Berita meninggalnya Hashim ini sampai kepada adiknya Muthalib di Mekah.
Akhirnya dialah yang memegang kepemimpinan di kota Mekah. Setelah Syaibah berumur kurang lebih 7 tahun atau 8 tahun, sama kayak kisahnya Nabi Muhammad ya. Beritanya kepada Muthalib bahwa dia memiliki keponakan di Madinah dari Hashim, maka berangkatlah Muthalib ke Madinah merayu ibunya. Ya, ibunya Syaibah dirayu nih, ibunya Abdul Muthalib ini agar menyerahkan keponakannya itu untuk dibawa ke kota Mekah dengan janji nanti Syaibah ini akan mewarisi bapaknya Hashim menjadi pemimpin di kota Mekah. Akhirnya Syaibah diserahkan kepada Muthalib. Ya, Muthalib ini yang minta tadi anaknya apa? Muthalib ini yang anaknya Hashim ya. Pokoknya masih kita bisa bilang apa namanya atas-atasnya si Abdul Muthalib ini. Mungkin masih pamannya Abdul Muthalib. Dibawalah ponakannya, iya pamannya Abdul Muthalib. Dibawalah ponakannya itu menuju Mekah. Ketika keduanya Muthalib dan Syaibah ini masuk ke kota Mekah, orang-orang nyangka Syaibah adalah budaknya gitu. Bukan nggak ada yang ngira itu ponakan. Dikira itu budaknya Muthalib karena mungkin masih kecil, tampangnya kusut, kena debu dalam perjalanan gitu kan. Akhirnya orang Mekah manggilnya Syaibah, Syaibah, Abdul Muthalib gitu. Abdul Muthalib, Abdul Muthalib. Karena mereka mengira Syaibah itu adalah budaknya Muthalib. Jadi nama Abdul Muthalib ini itu background kisahnya ya, menunjukkan bahwa maksudnya bukanlah bentuk penghambaan dan bukan bentuknya pengagungan, bahkan bukan pula karena dia merasa ikut mengatur alam semesta, bukan, jauh. Ya, tapi sekedar penisbatan karena perbudakan. Yaitu Abdul Muthalib maksudnya adalah hambanya milik Muthalib, budaknya milik Muthalib. Maka sebagian ulama menyebutkan bahwa pemberian nama yang seperti ini masih boleh. Ini kalau pakai tradisi bahasa Arab ya. Kalau di Indonesia ntar malah jadi perdebatan, ngeri. Ini karena uruf. Kalau kita ngomong uruf apa uruf? Tradisi ya, kebiasaan bangsa Arab itu. Kalau kita hendaknya kita jauhilah karena masih menyisakan ada aroma-aroma penghambaan. Maka Nabi SAW pada perang Hunain, ya ketika di perang Hunain masuk pertama kali di awal peperangan dengan para sahabat yang jumlahnya waktu itu ada 12.000 pasukan. Waktu itu para sahabat sesumbar. Mereka pada bilang bahwa hari itu mereka nggak akan kalah karena pasukannya banyak. Nah, mendengar perkataan itu Nabi SAW merasa berat, terbeban lah dia kan. Tapi ternyata kenyataannya jadi berbeda. Ketika mereka masuk ke dalam perang Hunain, tiba-tiba kabilah Hawazin itu berkumpul dan menyerang kaum muslimin yang dengan tiba-tiba. Akhirnya sampai bisa terpukul mundur para sahabat. Di antara yang tidak mundur dan tetap maju adalah Nabi SAW. Nabi bilang apa? Aku adalah Nabi yang tidak berdusta, aku adalah cucu dari Abdul Muthalib. Itu kata Nabi SAW. Jadi kalau zaman sekarang banyak orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan ketika kasih nama, terus kebanyakan lagi memberikan nama buat pengagungan, kayak misalnya namain Abdul Husain, ya nauzubillah, banyak penyimpan pada orang Syiah. Terus gimana hukumnya nama tersebut? Ya jelas, ya kalau dia meyakini Husain ikut ngatur alam semesta, jelas syirik. Kalau masuknya cuma sekedar pengagungan pada Husain saja, syirik kecil. Kalau nama itu merupakan panggilan atas budak Husain, maka nggak apa-apa. Jadi tadi teman-teman bisa tiga opsi ya. Itu kalau nama ini gimana? Coba dilihat dulu. Maksudnya sebagai pengagungan atau benar-benar menghamba kepada yang dinisbatkan itu atau tidak. Kalau dia memang bentuknya bukan pengagungan, cuma sekedar menisbatkan nikmatnya saja, memang dia tahu sih sesuatu ini bukan pengatur alam semesta, tapi dia menisbatkan itu juga itu masuknya syirik kecil. Tapi kalau cuma sekedar masuknya sebagai budak, ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kan sekarang kan nggak boleh dong, nggak mungkin dong kita ngomong budak kan. Maka nama-nama seperti Abdul Uzza, Abdul Rasul, Abdul Husain, Abdul Ka'bah, hukumnya bisa syirik akbar, bisa juga syirik kecil, tergantung sama niatnya. Ya, sekarang kita lihat tafsir surat Al-A'raf ayat 189 sampai 190. Ayat dalam surat Al-A'raf ini dijadikan judul kita malam ini. Coba baca dari 189. Siapa yang sudah ketemu boleh dibaca. 189 sampai 190. Monggo. Nanti akan bahas tentang Adam dan Hawa soalnya. Al-A'raf ya. Harus. Al-A'raf. Al-A'raf di mana? Al-A'raf itu surat berapa sih? Baca ya. Ya, Ya, monggo. silakan, Mbak, silakan. Bu, Udah dulu. Ya udah monggo. justru aku belum ketemu. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya. Dia menciptakan istrinya
agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah ia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri itu bermohon kepada Allah, Tuhannya, seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Oke, ya. Bentar. Jadi di sini dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu yaitu Adam, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya itu Hawa. Agar apa? Agar dia merasa senang kepadanya. Arti di sini seindah-indahnya surga tetap aja jomblo itu mengenaskan gitu kan. Makanya dikasihlah Adam temen Siti Hawa. Biar apa? Biar dia bahagia, biar happy. Jadi hakikatnya orang nikah itu emang buat bahagia. Kalau nikah nggak bikin bahagia, tinggalkan. Asik. Penghasut nih malam-malam. Ini aja lu. Bikin isu aja ya isu. Nah, yang suami-suami yang ikut dengerin, wah ada penghasut nih malam-malam. Maka setelah dicampurinya, si istrinya ini mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Jika kita nikah kita hamil muda ya masih belum berasa gitu maksudnya. Kemudian ketika dia mulai merasa berat, keduanya bermohon kepada Allah Tuhan mereka sambil berkata, jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. Maka setelah dia memberi keduanya seorang anak yang soleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Para ulama khilaf terkait ayat ini dan secara umum terbagi menjadi 3 pendapat. Biar kita tahu nih tentang Adam dan Hawa dalam surat ini ya. Yang dimaksud dalam ayat ini kita pendapat pertama ya tentang ayat Al-A'raf ini 189 sampai 190. Pertama, yang dimaksud dalam ayat ini adalah Adam dan Hawa. Yang minta doa tadi tuh ya. Ini pendapatnya jumhur ulama, mayoritas ulama mufassirin, ahli tafsir, diantaranya At-Tabari, dan kemudian dikuatkan oleh riwayat dari Ibnu Abbas dan murid-murid lainnya seperti Ikrimah, Mujahid, dan lain-lain. Dan inilah pendapat yang diambil oleh Syekh kita yang penulis buku ini. Ulama yang memilih pendapat ini, para ulama yang memilih pendapat ini dalilnya dengan hadis marfu. Hadis marfu itu berarti hadis sampai kepada Rasulullah SAW, dan juga perkataan Ibnu Abbas serta ijma, kesepakatan ulama. Hadis yang dijadikan dalil itu maksud gini, dari Hasan, dari Samurah, dari Nabi SAW, ketika Hawa hamil, iblis pun mengitarinya selalu, jadi diikutin terus. Dan tidaklah ada anaknya yang hidup, semuanya wafat. Maka iblis berkata, makanya anakmu namain dengan Abdul Haris, tadi hidup dia. Maka mereka pun menamakan anak itu dengan Abdul Haris, dan anak itu hidup. Nah, itu adalah wahyu dari setan. Ya, itu adalah wahyu dari setan dan itu perintahnya si setan ini. Maka hadis ini marfu tapi derajatnya dhaif. Kalau kita boleh jelaskan hadis ini dia marfu tapi dia derajatnya dhaif. Kenapa? Datang dari Al-Hasan dari Samurah. Hasan Al-Basri tidak bertemu dengan Samurah, jadi hadisnya terputus sebenarnya jadi dhaif. Terus kalau kita pakai sandaran dari asarnya dari Ibnu Abbas, ya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dikritik oleh Ibnu Katsir, beliau berkata ini bisa jadi riwayat tersebut datang dari Israiliyat. Jadi ini dibilang hanya sekedar kisah-kisah yang belum tentu kebenarannya benar, katanya gitu kan. Terus padahal dalam riwayatnya dibilang Ibnu Abbas itu menukil dari Ubay bin Ka'ab, di mana Ubay bin Ka'ab itu juga ngambil dari Israiliyat. Lalu ini nggak bisa dijadiin dalil. Kalau masih bilangnya, oh itu dari Israiliyat atau kisah-kisah yang belum tahu kebenarannya, berarti belum bisa kita jadikan dalil. Yang paling cocok dengan pendapat dari Ibnu Abbas ini adalah maksud dari ayat tersebut bukan Adam dan Hawa, melainkan anak keturunannya, berarti kita. Dan kalau kita boleh bilang ya anak-anak manusia kayak begitu, ketika belum dikasih ya Allah kasih kami anak ya Allah bla 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 bla. Udah dikasih anaknya jadi raja, gara-gara anak jadi malas sholat, ya gara-gara anak nyari nafkah main sikat-sikut aja, yang penting anak gue happy. Nauzubillah min dzalik. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, nah inilah yang dibilang ijma dari ulama. Ini dikata Imam At-Tabari. Tapi yang benar adalah pendapat ini bukan ijma tapi pendapat mayoritas. Karena pendapat ini diselisih oleh Hasan Al-Basri. Jadi masih perdebatan ya apakah di situ Adam atau Hawa, tapi kalau kita boleh bilang lebih kuatnya adalah itu manusia setelah Adam dan Hawa secara keseluruhan.
Itu pendapat pertama yang masih terjadi perdebatan. Katanya dalam ayat itu yang dimaksud adalah Adam dan Hawa. Lalu yang kedua, pendapat yang kedua yang dimaksud adalah di dalam ayat ini bukan Adam Hawa, tapi keturunannya. Nah, yang pendapat ini siapa? Ulama Hasan Al-Basri, lalu Ibnu Katsir, lalu Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi kalau dibilang pendapat pertama katanya itu Adam dan Hawa, itu pun masih banyak ulama yang bertentangan pendapatnya. Walaupun sandarannya pertama hadis dari Hasan dan Samurah, kedua asar dari Ibnu Abbas, ketiga ijma ulama. Tapi itu pun masih belum jelas gitu ya. Intinya tetap baliknya ke Israiliyat. Lalu kalau kedua tafsirannya itu di dalam ayat itu bukan Adam Hawa tapi keturunannya. Nah, yang berpendapat begini adalah Hasan Al-Basri, lalu Ibnu Katsir, kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah. Nah, sekarang pendapat ketiga gimana? Sebagian ulama tawakuf dalam masalah ini. Apa tawakuf, teman-teman? Tawakuf itu nggak ikut berpendapat, milih diam, artinya ya udah gitu loh. Setuju tapi dengan cara diam. Sepakat Abstain, gitu, abstain. tawakuf. Nah, Beda ya sama abstain. Kalau abstain kan nggak nggak ini. kemana-mana. Kalau Sama. kalau tawakuf ini ya udah didiemin, nggak diterima, nggak ditolak, ya nggak Tapi juga menolak hak itu. Tapi ya kalau bilangnya pakai tawakuf sebenarnya cenderung menerima. Karena kalau emang dia harus ditolak, harusnya ada suara oh iya. didiamkan. Walaupun mungkin kurang setuju, tapi ya sudahlah gitu loh kalau tawakuf itu. Tawa apa tadi? Tawakuf, Tawakuf. tawakuf itu sikap diem yang lebih cenderung itu membiarkan gitu ya. Nah, di sini dalam masalah ini mereka tawakuf kenapa? Mereka mengatakan bahwa Allah yang lebih tahu lah siapa yang dimaksud dalam ayat tersebut. Ya iya jelas kalau dibilang ya udahlah Allah yang lebih tahu. Nah, ini pendapat ini dipilih oleh Muhammad Amin Asy-Syinkiti dalam kitab beliau Adwaul Bayan. Sekarang kalau kita mau tanya, kira-kira berarti yang harus kita pilih yang mana nih? Pendapat yang lebih bisa kita ambil dari ketiga pendapat ini. Kalau kita mau ikutin Syekh At-Tamimi ya yang bikin buku ini nih, yang nyusun buku ini, kalau kita mau ikutin beliau cenderung mengambil pendapat kedua bahwa yang dimaksud dalam surat Al-A'raf tadi bukanlah Adam dan Hawa. Berarti kita ngikutin siapa lagi tadi? Hasan Al-Basri, lalu Ibnu Katsir, lalu kemudian Syekh Utsaimin ya. Bukan Adam dan Hawa. Maka sekarang kita coba renungkan kisah yang datang dari Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhu. Adam dan Hawa turun ke bumi karena udah melanggar perintah Allah Ta'ala. Ya, dibilang jangan deketin pohon itu, dia malah deketin. Mereka melanggar karena mereka tergoda oleh iblis. Dan kita tahu iblis itu kalau udah goda luar biasa. Ya, kita kena sama anak cucunya aja udah kayak begini. Tentang pantingnya kita antara iman, dosa, pahala, dosa, kesandung lagi, bangkit lagi, kesandung lagi, begitu lagi. Gimana Adam dan Hawa yang iblis jelas-jelas benar-benar tiap hari nggak pernah putus asa buat menggoda mereka. Nah, iblis itu kalau udah goda luar biasa. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf 21. Al-A'raf 21. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Waktu iblis lagi deketin Hawa nih sama Adam, iblis bilangnya gini, demi Allah, aku pokoknya bersumpah, aku nih sama kalian cuma nasihatin doang. Aku mah nggak niat apa-apa, nggak ada niat jahat. Gitu. Dia bisa ngomong kayak gitu kenapa? Sebelumnya dia sudah sering ngobrol sama Hawa. Namanya perempuan kan. Kadang-kadang kalau dia bermasalah sama suami kan butuh tempat curhat. Itulah awalnya gitu. Jadi iblis itu nyamar jadi orang tua yang kelihatannya bijak. Terus suka dengerin curhatannya Hawa. Begitulah ya kalau istri dibiarkan curhat sama di sembarang tempat ya. Atau tempat curhatnya iblis lah natuh. Ya. Kalau istri nggak disediakan tempat ya. Tidak disediakan tempat Tapi waktu untuk itu di surga belum ada Winda sih yang psikolognya. Tuh ya, jadi jelas. nah, adanya baru iblis doang gitu ya. Ada Jadi parah banget. godaan itu adalah godaan pertama yang dialami oleh Adam dan Hawa. Dan keduanya nggak punya pengalaman loh dalam hal itu. Jadi mereka larut dalam godaan tersebut. Lebih-lebih lagi yang goda mereka langsung iblis. Intinya iblis itu banyak memberikan hasutan-hasutan kepada Adam dan Hawa. Itu kalau kalian makan buah itu tuh sebenarnya kalian tuh bisa hidup abadi di sini. Kenapa kalian dilarang? Karena ya biar kalian nggak abadi ya gitu loh pakai dengan bahasanya dia. Ya.
Dan teman-teman udah tahu kalau zaman sekarang kadang-kadang sesuatu yang salah bahasanya indah banget gitu kan. Nah, begitulah kemampuan iblis. Jadi jangan kaget. Jadi setelah itu akhirnya mereka makan buah dari pohon yang dilarang. Setelah itu Adam dan Hawa bertaubat kepada Allah karena telah melanggar perintahnya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa, ini istighfarnya Nabi Adam. Kalau teman-teman mau baca setiap saat boleh banget catat. Robbana ya Robbana, kan kalau dijadiin zikir orang kampung tuh. Dalamna Anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nah, itu sebenarnya istighfar Nabi Adam. Wahai Tuhan kami sudah zolim banget sama diri kami sendiri. Kalau Engkau nggak ngampuni kami dan nggak memberikan kami rahmat, nggak memberikan rahmat kepada kami, pasti kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kita ngakuin banget nih, kita banyak dosa. Yang cuma bisa ngampunin cuma Allah. Kalau nggak ngampunin terus siapa yang bisa ngampunin kita? Kalau Allah nggak ngasih rahmat terus kita gimana? Rugi banget gitu. Di kalimat ini Allah udah ajarin kepada Nabi Adam. Jadi Allah yang ngajarin. Istighfar itu Allah yang ngajarin ke Nabi Adam. Ini loh cara kamu bertobat nih doanya nih gitu. Jadi ketika dia hendak bertobat dia nggak tahu gimana caranya Nabi Adam. Namanya manusia baru kan, mau sekolah di mana? Nah Allah yang ngajarin. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jadi di situ dan kenapa Allah Allah ajarin? Karena juga Allah Maha tahu itu kesalahan dia pertama kali. Intinya Allah menerima taubat keduanya. Pada ayat yang lain juga disebutkan di surat Toha 121 sampai 122. 122 ya. Wa asa Adamu rabbahu fagowa summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Lalu Tuhannya memilih dia, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Ketika keduanya turun ke atas bumi, ya, yang mereka temuin di bumi itu pertama hewan-hewan, nggak ada manusia sama sekali kecuali mereka berdua. Ya, udah gitu mereka sebenarnya terpisah dulu loh selama 90 tahun. Adam di mana, Hawa di mana. 90 tahun mereka terpisah. Jadi kalau ngomong sekarang soal LDR, duluan Nabi Adam masih Hawa duluan LDR. Jadi konsep tahun LDR, konsep LDR sudah ada sejak zaman dulu kala teman-teman ya. Jadi nggak usah merasa yang paling menderita sendiri LDR. Nabi Adam LDR 90 tahun Bu. ketampol. Baru 4 bulan. Abis mereka ketemu, mereka cuma berdua kan, maka Nabi Adam menggauli Siti Hawa. Tapi dia takut, jangan-jangan yang keluar kelak bukan manusia kayak mereka. Jadi mereka pertama takut dulu nih. Habis menggauli takutnya ntar bentuknya kayak hewan-hewan yang mereka lihat. Maka dari setelah mereka berdoa kepada Allah. Nah datanglah iblis. Iblis paling tahu kalau orang ketakutan nih, denger ya. Iblis paling tahu kalau hati manusia tuh lagi ketakutan, lagi galau, dia tahu banget. Digodalah mereka dari yang Ibnu Abbas tadi ya. Mereka itu menamakan anaknya dengan nama Abdul Haris. Ya, karena iblis namanya adalah Al Haris. Sebenarnya Haris adalah nama yang baik ya. Dibilang nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan Abdul Rahman, dan yang paling benar adalah Haman dan Haris, dan yang paling jelek adalah Harab dan Murah. Tapi ada istilah Haris itu yang istilah terburu-buru, ada istilah Haris juga istilah rakus. Makanya kita bahasa Arab itu benar-benar harus benar hati-hati kalau namain itu ya. Hurufnya kita lihat banget. Maka mengapa Nabi SAW menyatakan bahwa yang paling tepat nama seorang hamba adalah Haris dan Hammam? Karena Haris itu artinya yang berusaha dan Hammam artinya yang bersemangat. Kenapa jadi namanya iblis? Kita ntar belum tahu ya. Kedua sifat itu sifatnya manusia juga. Manusia itu kan memang, kalau manusia yang kita suka lihat ya orang yang dia selalu bersemangat, dia juga nggak pernah putus berusaha gitu kan. Ini paling tepat memang buat manusia. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya Haris merupakan namanya iblis waktu dia masih bergaul dengan malaikat, masih jadi hamba Allah yang taat. Jadi waktu itu dikenal dengan nama Al Haris. Ketika dia sudah tersesat baru namanya disebut dengan sebutan iblis. Dilihat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tersebut asalnya terlihat aneh. Adapun para ulama memberikan beberapa bantahan terhadap kisah tersebut. Jadi di sini pertama bantahan pertama dari tentang kisah Adam Hawa tadi ya. Bantahan pertama, kesepakatan para ulama nih, ijma ulama bahwasanya kan katanya para nabi semuanya maksum.
Ya, di sini kalau kita lihat ayat ini yang dibawakan di buku kita nih ditafsirkan bahwa itu adalah Adam dan Hawa. Kalau emang ditafsirnya, kalau emang kita sepakat tafsiran dari ayat itu adalah Adam dan Hawa, berarti kita sepakat dong kalau Adam dan Hawa melakukan kesyirikan. Nggak boleh. Makanya kan ulama berhati-hati banget. Ya, kalau kita bilang Adam dan Hawa benar-benar emang namin anak Abdul Haris gara-gara nurutin perintah iblis, berarti mereka udah jelas-jelas syirik. Udah pernah makan buah yang dilarang, udah bertobat, masa melakukan lagi dosa di hadapan Allah? Jadi ulama lebih memilih itu bukan Adam dan Hawa. Jadi kalau kita sepakat itu Adam dan Hawa, berarti kita udah sepakat mereka telah melakukan kesyirikan. Maka tafsiran yang dimaksud dalam ayat itu bukan Adam dan Hawa. Tafsirannya nggak tepat kalau kita bilang itu Adam dan Hawa, karena syirik adalah dosa besar. Bahwa mungkin Adam dan Hawa melakukan kesyirikan dengan sengaja, gitu ya. Nah, bantahan yang kedua, ini karena kita ngomong soal nama ya, kita jadi ke kisahnya Adam dan Hawa. Bantahan yang kedua, dosa ini enggak disebutkan oleh Adam di padang mahsyar. Karena dosa itu lebih parah daripada dosa yang dilakukannya di surga. Benar enggak? Dosanya Adam di surga kan melanggar perintah Allah untuk makan buah. Nah, kalau dianggap juga ini dosanya Adam Hawa ketika namanya Abdul Haris gara-gara mengikuti perintah iblis, berarti harusnya lebih dahsyat lagi dosanya karena dia udah taat sama iblis kan. Maka di sini dibilang Adam di surga bermaksiat pada Allah, tapi dia nggak melakukan kesyirikan. Nah, ketika kisah di dunia ini menunjukkan bahwa dia melakukan kesyirikan dengan menamakan anaknya dengan nama Abdul Haris. Nah, maka di sini di padang mahsyar ketika orang-orang datang minta syafaat, Adam berkata kepada mereka, apa kata Adam? Jadi gini teman-teman, mungkin saya pernah ceritakan. Jadi ketika nanti kita di padang mahsyar, kita cari nabi kita nggak ada. Mana Muhammad? Kita kayak anak ayam lagi kehilangan induk. Kita tuh ke sini, ke sana. Kita pertama kali langsung ke Nabi Adam. Sebagai moyang kita kan. Ketika kita ke Nabi Adam jawab gini, sesungguhnya Robku saat ini benar-benar marah. Dia nggak pernah marah seperti itu sebelumnya. Dan nggak akan pernah itu sesudahnya. Dulu dia melarang aku mendekati pohon, tapi aku durhaka. Oh diriku. Pergi deh kepada yang lain, jangan ke aku. Sonoki ke Nuh aja, kata Nabi Adam gitu. Jadi dia merasa masih punya dosa. Itu pun yang dia sebutin tadi kan, masalah pohon kan. Berarti bukan dosa yang Abdul Haris tadi. Makanya tafsiran dari surat Al-A'raf tadi itu bukan menciptakan Adam dan Hawa gitu ya. Kalau memang itu dosa kesyirikan, benar disepakati yang dikati tadi asar dari Ibnu Abbas, kalau emang itu benar-benar Adam dan Hawa, harusnya lebih parah lagi dong gitu. Harusnya akan disebutin dosa itu di padang mahsyar, tapi kenyataannya Nabi Adam nggak nyebutin itu. Nah, misalnya kayak Nabi Ibrahim alaihissalam juga. Nabi Ibrahim alaihissalam juga kita datang nih ke Nabi Ibrahim, minta syafaat. Nabi Ibrahim juga nggak berani. Kenapa? Nabi Ibrahim sadar diri pernah berdusta 3 kali. Tahu nggak dustanya Nabi Ibrahim? Ya, Nabi Ibrahim pernah berdosa 3 kali, tapi di sini semua karena Allah Ta'ala. Tapi tetap dia nggak pede karena pernah melakukan kebohongan gitu. Walaupun dia tahu itu karena Allah, tapi tetap lagi suatu kedustaan. Maka Nabi Ibrahim tadi ya ke Nabi Adam nggak nyebutin tentang dosa kesyirikan tersebut menunjukkan bahwa dia tidak pernah melakukannya. Yang tadi kisah Abdul Haris tadi, maka kita sepakati aja itu Israiliyat lah gitu ya, masih simpang siur di kalangan ulama. Nanti tentang kedustaannya Ibrahim saya jelasin di akhir ya. Bantahan ketiga, cara iblis menggoda Adam dan Hawa itu aneh. Aneh dong, masa dia ngomong gini, sesungguhnya aku ada kawan kalian yang pernah melakukan kalian berdua dari surga. Kalau emang teman, kenapa lo keluarin orang dari surga? Tapi itu pelajaran buat kita juga sih teman-teman. Kadang-kadang yang paling jahat itu teman baik. Iya. Potensi terbesar untuk menusukkan orang-orang yang dekat kita. Nah, begitu ya. Berhati-hatilah dengan teman-teman baik. Maka hendaknya kalian berdua taat kepadaku, kata iblis. Bukankah seharusnya kalau untuk menggoda kedua kalinya, orang itu nggak membocahkan keberhasilan dalam godaan yang pertama. Jadi kalau dia mau goda yang kedua kali, harus dia nyutupin identitasnya dong. Ini kenapa dibuka identitasnya sama Adam dan Hawa gitu. Dengan ngaku dirinya adalah iblis. Secara logika Adam nggak bakal mau dong taat sama dia. Ini dia nih yang bikin gue melanggar perintah Allah, harus kan begitu. Jangankan Adam, orang seperti kita yang punya iman pas-pasan aja, kalau dihadapin sama iblis, kalau kayak gitu, pasti kita juga nggak bakalan taat, ya kan? Aku dulu loh teman kamu yang bikin kamu keluar dari kantor itu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pasti kita kan gedeknya hilang datang lagi kan, lo tuh sumbernya, gitu ya. Jadi kalau kita boleh pakai logika, cara iblis menggoda Adam dan Hawa di sini caranya aneh. Harusnya nggak seperti itu, makanya kita bantah ya.
Lalu bantahan yang keempat gimana? Ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dalam ayat itu bukanlah Adam dan Hawa, dalilnya adalah tadi kata ja'ala. Nih, falamma atahuma solihan ja'alalahu gitu ya. Ada kata-kata ja'alalahu. Mereka berdua maksud adalah menunjukkan jenis laki-laki dan perempuan. Dan kata-kata syuroka adalah bentuk jamak dari syurika, syarikun, yang arti sekutu. Jadi yang dimaksud adalah antara Adam dan iblis. Maka nggak perlu lagi pakai jamak syuroka, cukup pakai kata syarikan untuk menunjukkan satu sekutu yaitu iblis. Jadi Allah di sini nyebutnya syuroka. Maksudnya apa? Banyak menjadikan sekutu-sekutu terhadap Allah itu banyak, hingga menunjukkan pula bahwa kesyirikan tersebut dilakukan oleh banyak orang. Jadi berarti bukan Adam dan Hawa saja. Maka di akhir ayatnya Allah berfirmannya fata'alallahu amma yusyrikun. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Allah nggak bilang fata'alallahu amma yusyrikan. Kalau yusrikan itu maksudnya orang berdua itu. Tapi kalau Allah pakai kata yusrikun, berarti orang banyak yang melakukannya. Ini rumus bahasa Arabnya ya. Allah pakai kata-kata yusrikun karena yang melakukan itu banyak, lebih dari 2, lebih dari 3, lebih dari 1000. Tapi kalau Allah pakai kata, kalau memang tujuannya di situ adalah Adam dan iblis ya, maksudnya persekutuan antara Adam dengan iblis, berarti Allah harusnya nggak pakai yusrikun, tapi pakai yusrikan nih. Mereka berdua. Jadi di sini kita bisa pahami pendapat yang lebih kuat bahwasanya yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah bukan Adam dan Hawa melainkan keturunannya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Kayaknya lanjut aja. Sekarang kita kasih kesimpulan di bab ini ya, pada bab 50 ini dijelaskan bahwa penghambaan anak-anak atau yang lainnya kepada selain Allah dalam penamaan adalah sebuah bentuk kesyirikan dalam ketaatan, dan itu masuknya ke kufur nikmat. Misalnya kayak apa ya? Dia namain anak itu biar ingat bahwa waktu dia lahir dibantu ongkos sesarnya misal sama si orang itu. Jadi dinisbatkan. Sebenarnya dia nggak menghamba, tapi karena tadi menganggap yang ngasih nikmat orang itu, nah kan ngeri kan. Ini kalau kita masuk ke tauhid syirik juga ini. Jadinya jadi menghamba si orang yang bantuin itu Iya, kan. padahal Bukan orang itu gitu. ngebantu juga kan Allah yang ngegerakin gitu kan. Ya cukup ya, terima kasih alhamdulillah jadi Bukan wasilah. untuk penghormatan ya Om. Kan Hah? banyak tuh sekarang. Ya maksudnya tuh niatnya tuh untuk penghormatan aja sebenarnya. Kayak bayi-bayi yang dinamai dokter-dokternya yang membantu persalinannya gitu kan. Nah, ya kan Itu itu untuk halus penghormatan. banget nggak Win? Halus kan? Kayak semut hitam di Hmm. atas batu hitam itu Win. Tuh. Dalam kegelapan malam itu ya. Iya. Kenapa namanya itu waktu dia lahir susah. Dokternya datang tuh. Makanya pas dia datang lahir itu langsung gampang. Makanya didedikasikan ke si bayi. Ah, ngeri juga itu ya. Oh, Masya Allah. Tunggu lahirnya di dukun. So tahu. Jadi di sini kita lihat di bukunya ya, apa di ayat terakhir lain ataina solihan, jika engkau mengkaruniakan kami anak laki-laki yang sempurna. Maksudnya kita aja ketika hamil ya Allah sempurnain, sehatin apa biar sehat badannya, nggak ada cacatnya ya Allah, jari-jarinya lengkap kan kayak gitu kita kalau udah mau lahiran. Siapa yang deg-degan ketika masuk 9 bulan takut jari kurang atuh lah. Saya juga begitu dulu ya. Normal itu semua ibu. Ya kan, makanya itu tadi, makanya Hawa pun begitu, pengen banget dikaruniakan laki-laki yang sempurna wujudnya gitu. Iya bener kan. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah sekarang kita gini, kalau kita udah selesai membahas ini berarti sekarang kita yang kita dapetin hatta sama imam pun ya, hatta sama imam orang soleh, kita boleh memuliakan imam tapi jangan taklid buta. Ya, boleh memuliakan imam. Kayak tadi boleh kita kagum sama para dokter yang pada pintar-pintar, boleh berterima kasih tapi jangan taklid buta. Ahlussunnah wal Jamaah memuliakan para imam dan ulama kaum muslimin. Kenapa? Karena keutamaan dalam menyebarkan agama dan mereka selalu membimbing umat ke jalan yang benar. Tapi jangan sampai hal itu membuat menjadi fanatik kepada salah satu dari para imam tersebut. Gue mah kalau bukan ustadz gue yang ngomong gue nggak percaya. Yang ngomong siapa tuh Ustadz yang dari sono ya? Nyuna nggak tuh? Aduh.
Udah gitu Si ngomong paling wajib. nyunah lagi. Nyunah dia istrinya 4. Nah, lo bingung kan lo. Jadi di sini, Betul kan? iya kan. Jadi hal itu tidak membuatnya fanatik terhadap salah satu dari para imam tersebut. Kenapa? Sikap fanatik itu adalah sikap yang tercela. Fanatik buta itu sikap tercela. Para imam tidak seorang pun dari mereka yang membolehkan fanatik buta kepada pendapat mereka. Bahkan mereka mencela sikap tersebut dan menganjurkan untuk berpegang teguh dan mendahulukan Al-Quran dan hadis. Maka Imam Malik rahimahullah pun pernah mengatakan, ini kata Imam Malik ya, kata Imam Malik tidak ada seorang pun setelah Nabi, ya tidak ada seorang pun setelah Nabi, melainkan ucapannya bisa diambil, bisa ditinggalkan, gitu loh. Dan nggak ada seorang pun, mau Imam Syafi'i ke, Ibrahim eh, Ibnu Hajar al Asqalani ke, Imam Hambali ke, Imam Ahmad ke, boleh aja teman-teman ambil, boleh teman-teman tinggalin, kan bukan Nabi, bebas nggak dosa kita gitu loh. Ya Imam Malik mengatakan tidak ada seorang pun setelah Nabi melainkan diambil dan ditinggalkan ucapannya kecuali Nabi SAW. Lalu Imam Abu Hanifah rahimahullah juga pernah mengatakan, jika kau mengatakan satu pendapat yang menyelisihi kitabullah dan hadis Nabi, tinggalkan pendapatku, kata Imam Abu Hanifah. Teman-teman boleh catat ya. Kalau kata Imam Malik, tidak ada seorang pun setelah Nabi, melainkan diambil dan ditinggalkan ucapannya kecuali Nabi SAW. Kata Imam Malik. Kalau kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, dia bilangnya, kalau aku mengatakan satu pendapat yang menyelisihi kitabullah dan hadis Rasulullah, tinggalkan pendapatku. Jadi walaupun terkenal nih Imam Abu Hanifah kesolehannya, dia sampai bikin kitab, ada mazhabnya, tapi kalau sampai ada kalimatnya yang keluar dari kitabullah dan hadis Nabi, tinggalin. Itu Imam Abu Hanifah. Lalu imam mazhab kita gimana? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga ngomong yang mirip-mirip. Kalau engkau menemukan sesuatu yang menjadi sunnah Rasulullah dalam kitabku, ya kan Imam Syafi'i kitabnya banyak nih. Yang terkenal Al-Um. Ya, kalau engkau menemukan sesuatu yang menyelisih sunnah Rasulullah dalam kitabku, ambillah sunnah Rasulullah tersebut, tinggalkan pendapatku, kata Imam Syafi'i. Emang zaman sekarang Ustadz kagak didengerin malah marah-marah. Gono. Malah ditanyain deh, kuliahnya di mana tuh Ustadznya gitu kan. LC bukan LC. Aku udah kasih tahu kamu bertahun-tahun, giliran yang sono ngomong baru lu dengerin. Nah, namanya hidayah, orang Allah yang pegang hidayah itu kan gitu kan. Kamu itu Imam Syafi'i. Kalau kau temukan sesuatu yang menjadi sunnah dalam kitabku, ambillah sunnah dari Rasulullah tersebut dan tinggalkan pendapatku. Kalau kata Imam Ahmad gimana? Kita tadi udah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Sekarang Imam Ahmad gimana? Jangan taklid kepadaku, kata Imam Ahmad. Jangan pula taklid kepada Malik, Syafi'i, Al-Auza'i, dan As-Sauri. Ambil dari tempat mereka mengambil. Maksudnya apa? Ambil dari kitabullah dan sunnah Nabi. Ntar saya kasih ke grup deh nih, pendapatnya cakep-cakep ini, oke? Ya. Pendapat Imam Malik, sebentar. Biar saya nggak lupa. Langsung ditaruh. Langsung. Iya, kalau dan ntar lagi tuh lupa doang nanti beneran. Tiba-tiba taruh di grup mana lagi? Iya, grup jualan lagi prelopet. Prelopet. Ya. Angkatan ketiga. Sip, sudah saya taruhin. Sekarang kita ke ya. Arti di sini ketika kalau kita berpegang pada pengalaman Adam dan Hawa, ya manusia yang Allah bikin, yang Allah sudah banggakan di hadapan para malaikat, yang memang Allah cita-citakan sebagai khalifah di muka bumi, gitu kan. Kemudian Allah juga Ta'ala menegaskan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa Allah Ta'ala sudah benar-benar sesempurna itu bikin manusia, tapi tetap ya namanya manusia bisa bikin salah. Berarti kalau kita sekarang sama ulama pun kita harus taklid seperlunya, ya harus taat proporsional lah, ya. Karena apa? Ulama manusia itu biasa punya kesalahan. Tapi kalaupun ulama punya kesalahan, itu kita buat pelajaran kita, tapi bukan buat dijatuhkan. Ya, ulama manusia biasa punya kesalahan, tapi tidak untuk dijatuhkan. Kenapa? Tetap loh ya, daging ulama itu beracun.
Itu tuh aku pernah dengar itu maksudnya apa sih ya? Daging ulama beracun tuh kalau sampai nyakitin ulama, ntar ada karmanya. Oh, bukan bukan perkataan si ulama itu ya yang Bukan, membuat pokoknya kalau karena jadi ya, karma gitu. bukan, pokoknya karena ulama itu memang bahasa bahasa kita ya tenaganya keringetnya cuma untuk agama, tiba-tiba orang dengan seenaknya memperolok-olok, wah ngeri, apalagi digibahin, maka dibilang daging ulama tuh beracun. Kalau kita ngobrol, Oh, kalau pakai bahasa orang awam, karomahnya. Ya sebenarnya sih, karma. apalagi ulama ya, manusia biasa aja sesama kita juga nggak boleh saling menjatuhkan, saling mencela. Setiap manusia siapapun dia tidak pernah luput dari kesalahan kecuali para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul Allah. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam banyak kesalahan dan sebaik-baik orang yang berbuat salah mereka yang bertaubat. Artinya teman-teman, kalau udah telanjur bikin salah, jangan putus asa untuk taubat sama Allah Taala. Ini kita lagi ngomongin ulama lagi nih. Setiap ulama juga pasti punya ketergelinciran tanpa terkecuali. Ya, Hmm. tapi yang jadi patokan adalah kebanyakannya. Maka ulama usul menyebutkan kaidah ini di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ulama kita nih. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim gimana? Hukum-hukum untuk hal yang lebih dominan dan banyak, sedangkan sesuatu yang jarang dihukumi tidak ada. Artinya ya kalau emang dia cuma sekali dua kali dan bukan terus-terusan, ya udahlah gitu ya, maafin manusia biasa. Maka di sini walaupun ulama punya kesalahan, tapi kesalahan mereka itu sedikit, hilang dengan kebaikan mereka yang banyak. Maka mereka harus kita kasih uzur dalam hal itu. Kenapa? Karena bagaimana mereka adalah mujtahid, orang yang beristihad dalam ilmu. Ya, kata Rasulullah SAW, jika seorang hakim mengadili dan beristihad, lalu istihad itu benar, maka dia dapat pahala dua. Ini orang hakim yang punya ilmu ya. Seorang hakim udah punya ilmu dan udah berusaha dengan seadil mungkin, tiba-tiba istihadnya benar, sukses, pahalanya dua. Jadi kalau ijtihadnya salah, meleset, dia tetap dapat satu pahala, gitu ya, pahala ijtihad. Kenapa? Dia sudah berijtihad pakai ilmu, dia nggak sembarangan gitu. Jadi tugas kita kalau kita punya tahu kesalahan seorang alim ulama, tahu kesalahan guru kita, ya sekedar kita jadi catatan bahwa oh ya udah dia manusia biasa. Gitu ya. Dan juga teman-teman harus bisa memahami kesalahan dia itu kira-kira dosa dia itu dosa yang kira-kira akan berefek pada orang banyak atau memang cuma buat diri dia sendiri. Gitu ya. Terus misalnya kalau kita udah tahu kesalahan mereka, kita sekedar tahu dan kita nggak boleh ngikutin. Tapi jangan juga kita jadikan kesalahan itu eh, jalan untuk menjatuhkan mereka dan menjatuhkan mereka. Di sini maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mencantumkan sebuah kisah berkaitan dengan asbabun nuzul dari surat Al-A'raf tadi. Jadi pakai pelajaran kenapa tentang kisah Nabi Adam dan Hawa. Walaupun kisah ini kisah yang doif ya lemah dari segi sanad dan matanya, tapi ulama juga dalam peringatkan tentang hal ini. Tapi tetap bisa kita jadikan ibroh. Ya, tetap ada kebatilan dalam kisah ini kalau kita pahami, kalau kita yakini bahwa itu adalah Adam dan Hawa yang tadi surat Al-A'raf 190 tadi. Kalau kita yakini itu Adam dan Hawa, berarti kita sudah meyakini Adam dan Hawa melakukan kesyirikan, itu nggak boleh. Itu kisah yang batil. Ya, jelas ya. Jadi di sini sudah caranya iblis menggoda juga. Nah, sekarang kita lihat lagi bentuk kesyirikan ketika kelahiran seorang anak. Nih, kita harus pahami. Ya, mungkin masih mau nambah nih ya. Apalagi yang belum nikah nih, Nia dan Atika, coba didengarkan baik-baik. Bentuk kesyirikan ketika kelahiran seorang anak. Banyak gak? Apalagi orang Jawa banyak banget kan. Kayak kemarin kita di kelas RPJL tuh, tentang jin leluhur, sebelum anak lahir aja, sedulurnya banyak banget. Yang misalnya cairan kekuningan kah, terus cairan yang ketuban kah, lalu bayinya, terus cairan yang keluar setelah bayi keluar, itu sedulurnya semua katanya. Ribet Oh ya, banget kan ya. Itu kalau di rame RPJL banget ya. Rame makanya banget gitu ya. makanya memang pantasan banyak banget kadang-kadang ritual-ritualnya kalau yang Jawa banget gitu ya masih memang memegang tradisi. Nah, sekarang kita coba lihat bentuk kesyirikan ketika kelahiran seorang anak. Kalau kita boleh bagi dia jadi ada tiga gambaran. Tiga gambaran ya seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, kesyirikan yang terjadi ketika kelahiran seorang anak. Pertama,
Pertama, kalau kedua orang tuanya meyakini, ya kalau kedua orang tuanya meyakini bahwa ini saya pakai bahasa saya, nanti teman-teman dituangin pakai bahasa sendiri aja biar simpel. Yang pertama, kalau kedua orang tuanya meyakini bahwa kelahiran anaknya ini gara-gara wali fulan, atau gara-gara orang soleh fulan, atau gara-gara Habib fulan, gara-gara dikasih amalan apa, akhirnya jadi hamil. Nah, ini syirik besar. Kenapa? Karena mereka sudah menisbatkan penciptaan kepada selain Allah. Banyak yang kayak gini. Hamil lama banget, promil, tiba-tiba pas ke kiai ini dikasih air minum, aku langsung hamil besoknya. Ngeri kan? Ngeri nggak? Ngeri loh. Siapa yang ngambilin? Minta doanya, Kiainya. Ibu. Iya, minta Oh. doanya gitu ya. Ini banyak kejadian di umat Islam zaman sekarang. Kita bisa temuin seorang perempuan yang belum dapetin anak, ke kuburan wali, bilang, wahai Tuanku fulan, berikan aku rezeki berupa anak, bla 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 bla, kayak gitu. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang kedua, ya, yang kedua, kalau si orang tua menisbatkan keselamatan dan perlindungan anak itu kepada para dokter dan aran-aran mereka, ya kayak tadi kita omongin, Win, ya ke dokter sama bidan. Nah, mereka bilang anak ini selamat dari kesakitan waktu proses lahirannya karena bidannya benar-benar ahli, pinter banget dokternya, enak banget. Apa yang kita dapat di sini? Orang itu sudah menisbatkan nikmatnya bisa lahiran dengan mudah kepada selain Allah Ta'ala. Padahal Masya la sahla ilama ja'al tahu sahla. Nggak ada kemudahan kecuali Allah yang jadiin mudah. Ya, Iya. ini juga bagian dari kesyirikan, walaupun nggak sampai taraf syirik besar. Wah, karena dia sudah menisbatkan nikmat itu kepada sebab, lupa kepada zat yang menyebabkan si nikmat itu datang, yaitu Allah Ta'ala. Ya, jadi paham ya. Yang ketiga, si orang tua ini mungkin nggak berbuat syirik dari sisi rububiyah, nggak, ya. Bahkan dia meyakini anak ini keluar dalam kondisi selamat karena keutamaan dan rahmat Allah Ta'ala. Ini masih aman sampai sini nih, ya. Dia nggak berbuat syirik dari sisi rububiyah, bahkan mereka beriman meyakini anak ini keluar selamat karena keutamaan dan rahmat dari Allah Ta'ala. Tapi dia berbuat syirik dari sisi ubudiyah. Apa ubudiyah? Penghambaan, ya. Jadi ketika lahir dia udah bersyukur banget, tahu ini karena Allah Ta'ala. Win, dengerin nih Win, lo ngeliat kemana sih Win? Apa sih? Kameranya begini soalnya. Kamu ngeliat dirimu lagi nguntel-nguntel mau kena gitu. Ya, Kameranya tapi jadi yang mencong. ketiga ini dia selamat nih. Dia nggak berbuat syirik dari sisi rububiyah. Dia mengimani anak ini keluar dengan selamat, sehat karena Allah Ta'ala, karena pertolongan Allah. Tapi kemudian dia melakukan kesyirikan dalam hal ubudiyah. Ubudiyah itu penghambaan ya. Ubudiyah itu penghambaan. Gimana? Dia mengedepankan cintanya kepada anaknya itu daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi saking cintanya sama anaknya, lebih cinta anaknya daripada Allah dan Rasulnya. Terus juga jadi kurang ketaatannya sama Allah dan Rasulnya. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Anak-anak itu fitnah. Ya kalau ngomong soal fitnah, anak itu fitnah. Maksudnya fitnah apa? Ya kadang bikin kita lupa sama Allah. Fitnah tuh ya, ya kalau dibilang anak tuh fitnah nggak selalu konotasi negatif ya. Maksudnya gini, anak itu fitnah gara-gara si anak itu saking happy-nya, saking sayangnya, saking bahagianya lupa untuk apa namanya jadi malas ibadah gitu loh. Lupa sama yang ngasih nikmatnya Allah Ta'ala. Saking anaknya jadi qurrata ayun banget, saking dia segala kelebihan ada sama dia. Jadi kita berbangga-bangga sama anak, itu juga ujian. Itu anak tuh jadi ujian, ya entah ujian tekanan batin atau ujian kebanggaan, kejumawaan dan segala macam. Oke, alhamdulillah sudah sampai di sini. Pokoknya kita harus tahu sebaik-baik nama adalah nama yang mengandung pujian dan penghambaan. Dan Allah paling suka nama Abdurrahman dan Abdullah. Ya,
Allah paling suka nama Abdullah dan Abdurrahman. Sebaik-baik nama adalah yang di dalamnya mengandung pujian dan penghambaan. Abdul Somad, hambanya yang tempat kita bergantung, kan? Sebaik-baiknya nama ya. Iya, sebaik-baik nama. Di sini tadi ya. Kalaupun dikatakan dalam surat Al-A'raf itu adalah Adam dan Hawa, mereka berbuat syirik itu dalam hal ketaatan pada iblis, bukan dalam hal ibadah. Tetaplah nggak mungkin mereka menyembah iblis, tapi tetap ya kalau kita mau berhati-hati, mendingan kita ambil pendapat itu bukan tentang Adam dan Hawa. Nah, sekarang kita ke kandungan bab ini. Ini cuma dikit, alhamdulillah. Yang penting insya Allah paham tentang memberikan nama. Iya. Ya, anak saya udah gede-gede ya. Tadi kita punya cucu kan, jadi kita bisa membimbing anak-anak kita memberikan nama, ya. Jadi udah ditulis nih cucunya nanti bakalan namanya Abdurrahman, Abdul Somad, Abdullah Yes, gitu. gitu, betul. Nah, ini saya kasih sedikit pengalaman waktu di Jepang ya. Kan di Jepang tuh kan imam-imam masjid itu per 3 bulan itu diganti. Ntar selama 3 bulan imam masjid itu dari Indonesia. Ntar setelah 3 bulan imam masjid itu dari Sri Lanka. Ntar dari Pakistan. Ntar dari Bangladesh. Ntar dari Ganti-ganti. ya kayak gitu dah. Pokoknya selalu imamnya gonta-ganti. Kemudian waktu itu ada imam dari Malaysia kayak saya lupa. Pokoknya imam-imam tuh sepakat ya. Jadi sampai beberapa temennya abahnya anak-anak tuh sampai diganti nama-nama mereka. Ada yang namanya Rahmat Fajri. Nanti itu dikritik sama imam, nama kamu ganti. Kenapa emang Syekh kata gitu? Karena kamu dipanggilnya apa di rumah Rahmat. Nah, kalau teman kamu nyari, Bu ada Rahmat nggak Bu? Nggak ada Rahmat di rumah ini. Nggak ada Rahmat di rumah kamu gitu. Diganti dia namanya jadi Yunus. Terus ada Apalagi kalau Rahmat kecelakaan repot ya. Rahmat kemana gitu. kecelakaan gitu. Nah, ngeri kan? Jadi artinya disitulah saya baru semakin menyadari bahwa subhanallah sampai sebegitu berhati-hati kita ngasih nama. Gitu ya, Rahmat. Terus Rezeki. Bu, Rezeki mana Bu Rezeki? Nggak ada Rezeki. Adanya Rizky noh. Nah, si Rizky kagak ada. Kemana tuh kabur? Nah, Rizky kabur dari rumah itu. Nauzubillah min zalik. Ya. Jadi banyak banget teman-teman di sono tuh yang dikasih nama diganti sama imamnya. Dan lebih disukai nama itu cuma satu. Jadi teman saya ada orang Jepang nikah sama orang Pakistan gitu ya, Muslim ya. Anak itu cuma namanya Aisyah, Khadijah, Fatimah kayak gitu. Terus yang cowok-cowoknya Ruwaiha, Yunus, Yusuf, Lutfi. Kayak kalau kita kan kalau nggak 3 suku Nama kata kayak panjang. Abdol gitu ya. Belum lagi yang perpaduan nama ibu dan bapaknya gitu kan. Ibunya Wati, bapaknya eh, bapaknya Usan itu. bapaknya Jainal, namanya Wajan gitu kan. Dipersatukan gitu. Berarti Ayo udah kita cakep, udah bagus banget Sayyidah Murtafiah ya. Alhamdulillah. Udah bagus-bagus saya udah Mutafia, tahu nggak kisahnya background nama saya? Nama mantannya abah saya. Serius. That's why gue nggak mau laki gue ngasih nama anak-anak perempuan gue, Mbak. Nomor 1 Ibu Mima, nomor 2 Winda, nomor 3 Mbak Cynthia, nomor 4 siapa yang mau ya nomor 4 ambil nih yang off cam boleh, yang off cam. Nomor 4 siapa yang mau? Raise hand. Sama nomor 5. Siapa? Mbak Atika mau nomor 4 baca? Heni mau. Oh sip. Mbak Heni nomor 4. Nomor 5 siapa yang mau? Ayo dong tunjuk tangan dong, jangan malu. Nia mau? Oke, sip. Sip. Oh, Mbak Rahma, oke. Syukuran nggak panggil Mbak Rahma ya. Nomor 1 Ibu. Dilarang setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Kenapa dilarang? Ya itu. Syirik, gitu kan? Ya syirik lah, gitu kan. Ya itu Karena- dong guys. Ya syirik lah, bisa syirik besar, bisa syirik Syirik kecil. besar, syirik kecil. Boleh, tetapi harus yang diartikan untuk seperti nama budak tadi. Betul. Cakep. Nomor 2. Tafsir ayat tersebut di atas. 132 footnote-nya. Ayat ini menunjukkan bahwa anak yang dikaruniakan Allah kepada seseorang termasuk nikmat yang harus disyukuri dan termasuk kesempurnaan rasa syukur kepadanya
bila diberi nama yang baik dan tidak diperhambakan kepada selainnya. Karena pemberian nama yang diperhambakan kepada selainnya adalah syirik. Selamat tuh Yes. Indah, anaknya cewek semua. Mantap. Alhamdulillah. Dan itu pun disebutin dalam surat Al-Baqarah loh. Jadi Hmm. yang namanya anak itu kadang orang penasaran kan, 3 masih perempuan, nambah lagi 4 perempuan lagi, nambah lagi 5 perempuan lagi. Penasaran biar jadi laki-laki. Padahal di Al-Baqarah udah disebutkan. Jadi ada orang yang dikasih anak perempuan semua, ada yang dikasih Hmm. laki-laki semua, ada yang dikasih laki-laki dan perempuan, ada yang nggak dikasih sama sekali. Jadi emang udah ditentuin sama Allah Ta'ala. Tapi kalaupun misalnya memang sampai sekarang belum punya anak, bukan berarti kita sampai di takdir yang dan dia masuk ke kategori yang nggak dikasih anak sama sekali, belum tentu juga. Ikhtiar tetap harus. Ingat Nabi Zakaria, ya kan, sampai dia beruban tetap ikhtiar. Masya Allah, Allah kasih terus anak yang soleh, solihah gitu kan. Oke, sekarang kita ke nomor 3, Mbak Cynthia. Perbuatan syirik sebagaimana dinyatakan oleh ayat ini dalam sekedar pemberian nama saja tanpa bermaksud hakikatnya. Ya, contohnya apa? Yang tadi Abdul Muthalib. Ya, ya. Atau dia syirik padahal bukan sebagai pengagungan, tapi itu tadi gara-gara penisbatan nikmatnya bukan kepada Allah Ta'ala, gitu ya. Kemudian yang nomor 4, Mbak Heni. Anak perempuan yang sempurna wujud jasmaninya yang dikaruniakan Allah kepada seseorang merupakan nikmat yang harus disyukuri. Apalagi Ada 3 anak perempuannya tuh, syukur Win. Alhamdulillah. Mana Semoga jadi cantik-cantik lagi, Masya Allah kan. Allahumma Ya. barik doanya ya, tante-tante Iya, sekalian Masya udah Allah. gede. Begitu ketemu, pas aneh udah lama nggak ketemu anak-anak kan, ketemu lagi, wih, udah pada badan model semua tuh tinggi-tinggi, Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fihinna. Ya, semoga Allah memberkahi Winda dengan keberkahan anak-anak perempuannya. Itu 3 pas banget di hadis kan. Kalau Winda bisa antar mereka selamat sampai gerbang pernikahan, neraka haram buat orang tuanya. Allahumma amin. Dengerin ya Naswa, terus Kalista Kalista, dan Ivon. Ivon. Coba ya, kalau pengen mama, ayah, bundanya selamat dari neraka, tolong selamat Amin. sampai gerbang pernikahan. Oke? Siap, insya Allah. Saling doa Sama. semoga kita ibu 2 perempuan juga bisa. Kan di hadis disebut kalau cuma 2 ya Rasulullah juga. 3 Namanya kan? 1, saya juga. Kenapa, Bu? 3. Kan 3 Bukan. perempuan semua. Iya, tapi kan 1 udah duluan Iya, belum udah nggak ada. kan? Masya Allah. Yang sekarang nih loh ya Bu hadisnya. Kalau anak perempuan itu kita didik, dijaga selamat sampai gerbang pernikahan, neraka haram buat orang tuanya. Kenapa ya? Karena emang susah jaga anak perempuan. Betul tidak? Betul. Masya Allah. Nomor 5. Mbak Nia tadi ya, kalau nggak salah ngacung ya. Iya, kayaknya dia tadi ya. 4. 4 tuh. Nia kayak suaranya nggak terlalu kedengeran deh. Halo, Om. Oh bisa, oke. Monggo. Iya, dari tadi putus-putus. Deh, Iya. Mbak. Om, Sinyalnya saya kayaknya. bacain sekali. Tuh kan. Om. Ya. Oh, Ya, saya bacain sekali nanya boleh nggak? boleh banget. Saya baca dulu ya, Om. Telah disebutkan oleh ulama salaf mengenai perbedaan antara syirik dalam ketaatan dan syirik dalam ibadah. Terus mau nanya sekalian Om, yang tadi yang Monggo. barusan dibahas, mengantarkan anak perempuan ke pernikahan itu bisa membawa orang tua ke surga. Oh, ya saya perempuan belum nikah, jadi saya bisa iniin orang tua saya dong Om. Udah bisa ngantar Gini, orang tua. maksudnya gini. Ada istilah orang itu bilang anaknya itu kan kalau kemarin di kelas RPJL ada hadis dari surat apa ya? Ar-Rahman apa ya yang dibilang bidadari itu adalah bidadari itu sikapnya sopan dan mereka itu tidak pernah tersentuh oleh manusia bahkan juga oleh jin. Maksudnya ayat itu adalah bahwa kadang-kadang kita itu sebenarnya banyak banget kita yang merasa kita nggak apa-apa, fine-fine saja, padahal udah banyak yang udah kejamah-jamah sama jin. Itu loh. Nah, bahkan zaman sekarang lebih bahayanya bukan kejamah sama jin saja, tapi kejamah sama cowok, sama manusia lain. Maksudnya mereka nggak pacaran. Jadi bukan yang sekedar hanya bisa jaga keperawanan sampai nikah, bukan. Tapi benar-benar nggak kesentuh sama siapapun sebelum mereka nikah. Oh, Masya Allah. Itu selamat orang tuanya dari api neraka. Tapi Mbak Nia kan alhamdulillah juga nggak pacaran kan. Nah Mbak Nia nih sampai ntar nikah nih selamat.
Masya Allah, jadi benteng orang tua dari api neraka. Semoga ya, insya Allah Allah mudahkan urusannya. Kalau nggak salah siapa ya, kakaknya juga belum kan? Iya, belum, Nah, semoga pokoknya insya Allah tahun ini tahunnya Mbak Nia sama kakaknya. Amin. Kita semua datang walimah. Amin. Amin. Jadi Tolong nggak seragaman teman-teman. ya? Nah, tolong teman-teman siapkan seragamnya ya. Amin ya Allah, makasih. Kita harus begitu, Bismillah. Pokoknya kayak gini. Saya kasih juga di sini ya di kelas RPJL kemarin saya ada apa doanya iblis kepada Allah Taala. Pakai awalnya bilang gini, demi keagunganmu ya Rob. Berarti ini boleh kita pakai loh. Kenapa? Iblis udah diusir, terlaknat pula. Segitu yakinnya minta sama Allah, bahkan sampai bersumpah. Demi keagunganmu, wahai Tuhanku. Iblis aja yang udah jelas-jelas dilaknat, diusir dari surga, gara-gara doa itu Allah kabulin. Apalagi kita insya Allah yang masih punya peluang buat masuk surga. Kita masih punya peluang buat diampunin. Kita nggak dilaknat sama Allah Ta'ala, nauzubillah gitu ya. Jadi Nia, Atika, siapapun teman-teman saat ini yang punya hajat, bilang begitu sama Allah. Ya Allah, demi keagunganmu ya Allah, demi keperkasaanmu ya Allah. Aku minta ya Allah. Gitu. Jadi jangan, ya Allah kalau diizinin saya pengen tahun ini ya Allah. Jangan. Minta udah kayak jaim gitu loh. Udah ya Mbak Nia, terjawab insya Allah ya. Amin, amin. Makasih banyak, Om. Semoga Allah Ta'ala menjaga semua anak keturunan kita, Ibu Mima dengan gadis-gadisnya, Mbak Cynthia dengan bujang-bujangnya. Bujang kan ya? Mbak Rahma dengan sama kayak Ani, ada cewek ada cowok. Mbak Lutfia juga, saya kurang tahu, tapi insya Allah. Kemudian Mbak Rizka, Mbak Prita, Mbak Ica, dan Mbak siapa yang cowok ya? Saya ingat banget Mbak Ica mukanya Masya Allah cantiknya. Lalu Mbak Mila, semoga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Amin, amin ya Allah. Ya, Rabbi ja'alni muqimah sholat min dzurriyyati. Semoga Allah Ta'ala menjadikan anak-anak keturunan itu tuh generasi yang terus menegakkan sholat. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Karena emang jujur ya itu masalah kita berjamaah loh. Walaupun saya ibaratnya ngajar tauhid, saya juga ada ujian dari anak juga ada. Namanya nyuruh sholat sampai kita jadi rocker itu ya begitu deh. Pokoknya anak 1, 2, begitu anak udah 3 kita jadi rocker kata kakak saya. Ya, baik jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah tema bahasan kita malam ini selesai tentang penghambaan dari sisi nama. Ya, jadi kita juga insya Allah bisa berhati-hati. Saya kembalikan kepada Bu Min Solihah, yaitu Bu Winda. Amin, amin. Alhamdulillah kajian ini kita tutup dengan nama-nama yang indah tadi ya. Insya Allah Allah mengijabah setiap doa dari nama yang kita Saling doain ya teman-teman ya. Ke anak-anak kita. Semoga Allah menjadikan kita bertetangga di surga. Amin ya Rabbal alamin. Baik, alhamdulillah teman-teman dengan mengucap hamdalah, mari kita istighfar 3 kali dulu dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Semoga teman-teman semua yang saat ini lagi punya hajat, mau punya anak atau mau nikah, semoga Allah mudahkan semua hajat teman-teman. Amin, Allahumma. Kita tagih janji Allah, orang yang datang ke majelis ilmu doanya dikabulin. Amin. Amin.